Halo anak-anak, selamat pagi. Bersama Bu Feni, hari ini kita akan belajar PPKN tema 6 subtema 2 tentang penggunaan energi dengan benar. Kelestarian sumber energi menjadi tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab itu berupa kewajiban. Kita harus memenuhi kewajiban dengan baik dan benar. Antara kewajiban dan hak harus seimbang agar orang lain tidak merasa dirugikan akibat perbuatan kita. Lalu, apa saja kewajiban kita dalam penggunaan energi? Yang pertama, mensyukuri pemanfaatan energi kepada Tuhan. Jadi kita harus selalu bersyukur atas pemberian dan pemanfaatan sumber energi. Harus bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus menghemat energi dan menggunakan energi seperlunya. Tidak boleh boros. Harus menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, menggunakan energi yang ramah lingkungan, yang tidak merusak lingkungan. Dan yang keempat, kita harus menjaga serta merawat kelestarian sumber energi. Apa sajakah contoh hak dan kewajiban dalam penggunaan energi? Nah, yang akan kita pelajari pertama adalah haknya dulu. Hak menggunakan energi. Yang pertama, kita memperoleh hak untuk dapat memperoleh makanan serta minuman yang higienis dan bergizi. Kita memiliki hak untuk memperoleh makanan serta minuman yang bersih serta memiliki gizi yang cukup untuk tubuh kita. Yang kedua, kita memiliki hak untuk menggunakan barang-barang elektronik untuk kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Jadi kita boleh memanfaatkan elektronik yang ada di sekitar kita. Contohnya lampu, lalu ada televisi, kipas angin, mesin cuci, dan alat-alat elektronik yang lainnya. Lalu kita juga memiliki hak untuk memperoleh tenaga listrik dengan harga yang wajar. Ketika kita menggunakan lampu untuk menerangi rumah kita, kita memiliki hak untuk mendapatkan harga yang wajar. Dan kita juga memiliki hak untuk menggunakan transportasi umum untuk kegiatan atau aktivitas sehari-hari kita. Kita memiliki hak untuk memanfaatkan transportasi yang ada di sekitar kita. Contohnya apa ya, Nak? Ada taksi, ada Transjateng, mungkin sekarang bisa, karena kemajuan teknologi, kita bisa menggunakan HP kita untuk memesan ojek online ya, Nak. Alat transportasi yang ada di sekitar kita boleh memanfaatkannya untuk aktivitas kita sehari-hari. Lalu, kalau kita memperoleh hak, kita juga harus menjalankan kewajiban kita. Apa saja? Yang pertama, membayar dan menghabiskan makanan serta minuman yang sudah kita beli. Ketika kita sudah pergi bersama keluarga atau bersama teman-teman, atau ketika anak-anak di sekolah jajan di kantin, anak-anak membeli makanan dan minuman, tugas anak-anak harus membayar makanan dan minuman tersebut serta harus menghabiskannya. Anak-anak minum, anak-anak makan, tetapi makanannya masih sisa lalu anak-anak buang ke tempat sampah. Itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Ketika anak-anak sudah membeli makanan dan minuman, kewajiban anak-anak harus menghabiskannya. Lalu yang kedua, menghemat setiap pemakaian listrik. Ketika sudah siang hari, anak-anak boleh tuh mematikan lampu, karena kita tidak memerlukan lampu karena siang hari sudah ada matahari yang menyinari. Lalu kalau anak-anak merasa ngantuk, anak-anak sudah menonton TV lalu mengantuk, matikan
televisinya. Lalu ini sedang musim hujan, anak-anak merasa kedinginan, tidak perlu menyalakan AC atau kipas angin. Kita harus bisa menghemat setiap pemakaian listrik yang ada. Lalu kewajiban kita yang ketiga adalah membayar tagihan listrik tepat waktu. Dan yang keempat, kita memiliki kewajiban untuk selalu menjaga ketertiban di tempat-tempat umum. Perilaku yang benar dalam menggunakan energi. Menghemat dan tidak membuang-buang energi artinya menggunakan energi seperlunya, menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan, tidak boros, tidak membuang-buang sumber energi dengan tidak jelas. Kita harus memanfaatkan sumber energi yang ada, menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita. Kegiatan itulah yang termasuk perilaku yang benar dalam menggunakan energi yang ada. Sudahkah anak-anak menghemat dan menggunakan energi sesuai fungsinya? Ajaklah orang-orang di sekitarmu, ajaklah teman-temanmu, keluargamu untuk bersama-sama berperilaku benar dalam menggunakan energi yang ada. Bisa ya anak-anak? Kita harus bisa menjaga serta memanfaatkan sumber energi yang ada dan menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Sekian untuk pelajaran PPKN hari ini. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Pak Awan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 dengan muatan pelajaran matematika. Baik, kita akan menentukan waktu mulai atau waktu selesai suatu kegiatan. Lama kegiatan dalam satuan jam. Perhatikan contoh berikut. Nah, ada contoh soal. Ibu mulai menyetrika baju pukul 9. Ibu menyetrika baju selama 1 jam. Pukul berapa ibu menyelesaikan kegiatan tersebut? Oke, yuk. Ada penyelesaian soalnya. Perhatikan gambar penyelesaian soal berikut. Gambar yang pertama, jam yang pertama itu pukul 9 tepat. Pukul 9. 1 jam kemudian ada di pukul 10. Nah, waktu ibu menyelesaikan menyetrika sama dengan pukul 9 ditambah 1 jam, maka akan menjadi pukul 10. Nah, jadi ibu menyelesaikan menyetrika pada pukul 10. Oke, paham ya? Udah, kalau soalnya hanya menambah 1 jam. Nah, itu penjumlahan. Nah, yang kedua, soal yang kedua, perhatikan contoh soal yang kedua. Soalnya, ya ini. Pukul 5 Ica bangun tidur. Kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan oleh Ica selama pukul 5.30. Berapa lamakah Ica melakukan kegiatan tersebut? Oke, penyelesaiannya yuk kita lihat. Waktu kegiatan yang digunakan Ica pukul 5 dikurangi 5.30 sama dengan 00.30. Nah, nih untuk susunan ke bawahnya 5.30 dikurangi 5.00, maka akan tersisa menjadi 30. Maka atau jadi waktu yang diperlukan Ica untuk melakukan kegiatan tersebut adalah 30 menit. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas di Google Classroom. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Awan. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 dengan muatan pelajaran PJOK. Gerak berjalan, meliuk, dan mengayun
memiliki manfaat bagi tubuh kita. Berjalan termasuk gerakan yang baik untuk pemanasan, terutama untuk otot-otot kaki. Meliuk termasuk gerakan yang baik untuk melenturkan tubuh. Tujuannya adalah agar otot-otot tubuh tidak kaku. Selanjutnya, mengayun termasuk gerakan yang baik untuk keseimbangan, terutama otot-otot lengan. Perhatikan kombinasi gerak berikut. Ya, ada gambar yang pertama. Mari kita lihat gambar anak perempuan membawa sebuah bola. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah pertama, sikap berdiri tegak dan pandangan ke depan. Dan yang kedua, peganglah bola dengan tangan sebelah kanan. Yang ketiga, sambil memegang bola itu dibawa ke atas. Jadi dibuat begini, ya, diputar begini. Oke. Nah, gerakan yang kedua. Yang pertama adalah kemudian lakukan gerakan berjalan dengan 2 langkah. Yang kedua, badan sedikit dicondongkan ke depan. Dan yang ketiga adalah sambil memegang bola, putarlah bola ke samping. Jadi begini, ya. Lalu gerakan yang ketiga. Gerakan yang ketiga adalah yang pertama yang harus kita lakukan adalah berikutnya lakukan gerakan meliuk badan ke atas. Ada gambarnya. Gambarnya dilihat. Lalu yang kedua adalah peganglah bola dengan tangan kanan. Ya, dipegang. Lalu yang selanjutnya sambil memegang bola, ayunkan bola ke bawah. Oke, baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas di Google Classroom. Tetap semangat, Tuhan